Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Dua pesawat saling mendekat dengan kecepatan yang sama terhadap bumi. Kecepatan pesawat pertama menurut pesawat kedua sebesar 0,8 C. Berarti ini adalah nilai dari V12. Kemudian disebutkan bahwasanya V1-nya sama dengan V2. Yang ditanyain apa nih? Kecepatan pesawat kedua menurut pengamat yang diam di bumi berapa? Oh, berarti yang ditanyakan adalah berapa nilai dari V berapa nih ya? Pesawat kedua ya. Oh, berarti V2 dong. Tapi kan karena V2-nya sama dengan V1, berarti bebas, kamu boleh ngitung yang V1 atau yang V2. Sama aja ntar hasilnya. Oke deh, langsung aja di sini kita bahas. Nah, kita masuk ke persamaan ini. V12 sama dengan V1 tambah V2 dibagi 1 tambah V1 V2 per C kuadrat. Dimana nilai dari V12-nya adalah 0,8 C. Kemudian karena di sini dia nilainya sama, ntar dijumlahin hasilnya adalah 2V1. Jadi V2-nya kita ganti menjadi V1. V2-nya kita ganti jadi V1. Makanya ntar V1 tambah V1 hasilnya adalah 2V1 kayak gitu. Sementara yang di bawah di sini kan dia, atau kita zoom kali ya, nggak kelihatan. Oke. Nah, untuk yang di bawah yang ini, dia kan V1 kali V2 tuh, berarti kan V1 kali V1, ya enggak? Nah, hasilnya itu adalah V1 kuadrat. Kemudian, nah di sini ada sedikit kekeliruan sih, di step yang sebelah sini adik-adik. Jadi saya tulis ulang aja kali ya. Jalan ini tuh agak ribet ya. Oke. Bukan dari yang ini, dia salah. Salah, mana nih? Bukan dari yang ini ya. Salah tulis kayaknya. Nah, dari yang sebelah sini nih. Agak, ini saya coret dulu deh. Yang ini kan dia dapat kayak gini kan bentuk persamaannya. Dua itu tinggal kali silang aja. Ini ke sini. Kemudian yang 2V1 ini tetap di ruas sebelah kanan. Nah, kemudian, persamaannya itu bisa ditulis menjadi seperti ini dia. Kali ke dalam aja sih sebenarnya. Ntar jadinya itu adalah 0,8 C ditambah 0,8 V1 kuadrat ya dibagi C kuadrat dikurang 2V1 sama dengan 0. Nah, kayak gini bentuknya. Setelah sampai di sini, baru masing-masing halaman ini kita kalikan dengan C. Sehingga menjadi 0,8. Kok ada C kuadrat ya? Oh, ini salah nih. Ini harusnya C aja. Kenapa C? Karena di sini kan dia oke. Nah, karena di sini dia 0,8 C dikali C kuadrat. Ya kan? Jadinya adalah 0,8 V1 kuadrat per C. Jadi C salah satunya hilang. Oke deh. Berarti ini 0,8 C kuadrat ya. Ditambah 0,8 V1 kuadrat dikurang 2V1C nggak muat sama dengan 0 ya. Nah, kenapa kita kalikan C? Tujuannya adalah untuk menghilangkan C yang ini. Nah, setelah dikalikan dengan C, nanti masing-masingnya itu kita kalikan dengan 5. Nah, barulah nanti dari persamaan yang terakhir tadi kan sama seperti yang ini adik-adik ya. 0, beda-beda.
Atau saya tulis ulang aja kali ya. Yang terakhir tadi adalah, oke di sini aja deh, 0,8 C kuadrat ditambah 0,8 V1 kuadrat dikurang 2V1C sama dengan 0. Nah, kemudian di sini masing-masing elemennya kita kalikan 5. Ntar jadinya itu adalah 4V1 kuadrat dikurang 10V1C ditambah 4C kuadrat. Nah, jadi di step ini kita nggak cuman mengalihkan masing-masing elemennya dengan 5, tapi kita juga mengurutkan posisinya. Dari yang ini dulu, V1 kuadrat, udah tuh V1 aja dengan yang terakhir adalah angka yang ini yang nggak ada V1-nya. Setelah itu baru kita faktorkan. Nah, jadinya itu adalah 4V1 dikurang 2C, kemudian dikali lagi dengan V1 dikurang 2C sama dengan 0. Oke. Kemudian kita hapus dulu kali ya. Nah, untuk yang ini jadinya itu adalah V1 sama dengan 2/4C. Sementara ini adalah V1 sama dengan 2C. Nah, jadi ada dua buah kemungkinan untuk masing-masing nilai dari V1. Ada 2/4C atau juga bisa setengah C, ada 2 kali C. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kecepatan yang paling besar itu adalah kecepatan cahaya, yaitu C sama dengan 3 dikali 10⁸ meter per sekon. Artinya tidak ada benda apapun yang melebihi besarnya kecepatan cahaya. Sehingga untuk nilai 2 kali C itu kita anggap salah, karena dia lebih besar daripada C itu sendiri. Jadi jawabannya adalah yang 2/4C atau setengah C. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Evi dan Eri adalah saudara kembar yang berusia 28 tahun. Evi mengikuti ekspedisi perjalanan planet A dengan kecepatan 0,6 C. Ketika kembali ke bumi, Evi berusia 46 tahun. Lama perjalanan Evi menurut Eri adalah, jadi Eri ini adalah saudara kembar Evi. Sementara si Evi itu dia melakukan ekspedisi, sementara si Eri dia stay di bumi. Artinya yang ditanyakan adalah berapa nilai dari delta T. Nah, untuk menghitung berapa nilai dari delta T, kita harus menghitung terlebih dahulu nilai dari delta T0, atau lamanya perjalanan menurut orang yang melakukan perjalanannya, atau lamanya perjalanan menurut si Evi itu sendiri. Nah, si Evi nyampe di bumi usianya adalah 46, sementara pas dia berangkat usianya adalah 28. Artinya menurut si Evi, dia itu mengalami perjalanan selama 18 tahun. Ya, ini menurut dia nih. Nah, sekarang kita bakalan menghitung ya lamanya perjalanan menurut Eri. Di sini kita gunain persamaan delta T0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Delta T0-nya 18, V-nya 0,6C. Kemudian di sini kita kuadratin, 0,6C dikuadratkan, hasilnya adalah 0,36C kuadrat. Kemudian C kuadrat dengan C kuadrat dicoret, dan diperoleh hasil seperti ini. Kemudian tinggal kamu kurangin aja, 1 dikurang 0,36 adalah 0,64, akar dari 0,64 adalah 0,8. Nah, 18 dibagi 0,8 adalah 22,5 tahun. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke pembahasan nomor 5.
persegi dengan sisi 15 cm ditempatkan di salah satu sisinya pada sumbu X. Seorang pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6 c searah dengan sumbu X. Luas persegi menurut pengamat di bumi itu berapa? Oke, karena di sini satuannya sama-sama dalam sentimeter, berarti kita nggak perlu bahas satuannya. Di sini langsung aja kita hitung luasnya ya. Dengan gunakan persamaan dari A0 dikali akar 1 kurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, untuk luas persegi kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan sisi dikali sisi. Dengan sisinya sebesar 15 cm, kemudian kita masukin nilai V-nya 0,6 C. Lalu tinggal dikuadratkan, 15 kuadrat adalah 225, 0,6 C kuadrat adalah 0,36 C kuadrat. Sama seperti step sebelumnya, C kuadrat dengan C kuadrat dibagi maksudnya. Setelah itu baru kamu kurangkan 1 dengan 0,36. Hasilnya adalah 0,64. Nah, diakarin hasilnya adalah 0,8. Lalu tinggal dikali aja 225 dengan 0,8, hasilnya adalah 180 cm persegi. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Untuk pembahasan soal nomor 6 sampai dengan nomor 10 dan bagian B, silakan lihat pembahasannya di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.